Oke Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, bagi yang belum subscribe silakan Bapak Ibu tekan tombol subscribe-nya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara jangan lupa share, bagikan, komen, dan like sebanyak-banyaknya video ini agar supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah, renungan-renungan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Oke, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan komen di kolom komentar ini dan saya akan membawakannya di dalam doa. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara memiliki tema khotbah, silakan Bapak Ibu share, tulis di kolom komentar tema khotbah Bapak Ibu. Nanti saya akan bawakan dan saya akan khotbahkan tema khotbah dari Bapak Ibu Saudara. Oke Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya hari ini adalah menjadi yang terkecil dan Tuhan yang terbesar. Kita boleh buka Alkitab kita dan kita temukan di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, "Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ini, kitab Mika ini sangat luar biasa. Kenapa? Ini adalah kitab termasuk kitab nubuatan yang kemudian sudah sejak dahulu kala dinubuatkan tentang kedatangan Mesias, kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, dan disebutkan bahwa akan lahir, ya, akan lahir di Bethlehem seorang yang luar biasa, ya, sejak dahulu kala ia sudah ditentukan, bahkan yang permulaannya sudah sejak purbakala, bahwa perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan dia. Pada waktu itu dinubuatkan bahwa telah melahirkan. Ya, di situ future tense, menggunakan future tense, nanti. Padahal dia ngomong tuh pada waktu past tense, pada waktu zaman lampau, realisasinya future tense, zaman yang kemudian. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita yang adalah orang percaya, ketika kita mendengar firman Tuhan seperti ini, tentu kita akan dikuatkan. Kenapa? Karena setiap nubuatan itu terjadi dan pasti berlaku kepada setiap orang yang percaya. Kalau kita lihat nubuatan itu terjadi, itu berarti bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Sehingga ketika kita percaya kepada Dia, kita akan melihat sekalipun kita kaum kecil, orang kecil, Tuhan akan membuat kita yang paling terbesar. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Jangan menyerah, jangan mundur. Jangan menganggap remeh diri Bapak Ibu dimanapun berada. Kenapa? Karena Tuhan ingin ketika kita hidup dalam Dia akan menjadi sesuatu yang besar, bahkan melakukan perkara-perkara besar. Nah Bapak Ibu Saudara, menjadi yang terkecil dan Tuhan yang terbesar itu kadangkala butuh pengorbanan, butuh yang namanya pengorbanan hati. Ketika kita dikecilkan oleh orang, maka hati kita mungkin akan tercabik-cabik. Kita akan merasa kecewa,
kita akan merasa bahkan kita nggak dianggap. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan datang kepada kita dalam kitab Mika, ditujukan kepada kita sebenarnya untuk memahami siapakah Yesus yang nantinya kemudian akan datang. Pada waktu itu, Mika mengatakan bahwa dari kaum yang terkecil, hai Bethlehem Efrata. Kalau kita tahu, ya, Daud itu lahir dari Bethlehem Efrata. Dulunya disebut Efrata atau Bethlehem di era Yesus itu Bethlehem. Maka Yesus lahir di sana. Kenapa harus di Bethlehem? Kenapa harus di Efrata sana? Kenapa tidak di tempat lain? Karena dari situlah terlihat turunan yang nantinya akan lahir. Kerajaan yang luar biasa akan lahir, ya. Yesus yang perkasa, yang biasanya orang kucilkan pada zaman itu, tetapi dia yang terbesar dari segala-galanya. Dia adalah Tuhan. Dia datang kemudian, dia akan menghakimi yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu Saudara, banyak orang menyepelekan dia pada waktu itu. Tetapi ketika dia datang, dia menunjukkan belas kasihannya agar supaya semuanya itu datang kepada dia. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa realita ketika kita menjadi yang terkecil, ya. Ada beberapa realita. Realita yang pertama, kita akan menggenapi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara perlu ingat, jadikan kalau kita direndahkan orang, dikecilkan orang, berarti kita sedang menggenapi firman Tuhan. Sama seperti Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini, dari kerajaan yang kekal, dari tempatnya yang termulia, dia turun dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi sangat terkecil. Bahkan firman Tuhan katakan, ya, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita dikecilkan, ya, kita akan menggenapi firman Tuhan. Kita sebenarnya harus berkata, praise the Lord, puji Tuhan. Berarti aku sementara menggenapi firman Tuhan. Berarti firman Tuhan sedang digenapi dalam hidup saya, bahwa yang terkecillah yang akan menjadi yang terbesar. Harus dipahami, kita nih kadang-kadang maunya yang terbesar, tapi kita nggak tahu kuncinya menjadi yang terbesar seperti apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu kunci menjadi yang terbesar, menjadi terbesar di pandangan Bapa adalah ketika dia merendahkan dirinya, tunduk di bawah otoritas Bapa, sehingga dia mengenapi firman Tuhan dan dia menjadi yang terbesar di atas semuanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, terkecil di sini bukan masalah postur, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang berpikir tentang, oh, kalau posturnya ini kecil sama Daud gitu. Daud, Bapak Ibu Saudara, orang berpikir dia kecil, tapi sekelas orang Asia, dia orangnya tinggi, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekelas orang yang lain, dia kecil karena orang waktu itu melihat dia kecil karena memang ukurannya kalau bagi kita, menurut kita dia orang yang tinggi dari kita. Tetapi banyak orang mengukur secara postur tubuhnya atau tinggi badannya. Bukan masalah tinggi badannya, sekalipun dia orang kecil, sekalipun postur tubuhnya kecil, tapi kalau dia tidak hidup takut akan Tuhan, ya, dia tidak percaya kepada Kristus, ya bagaimana mungkin dia menggenapi rencana Tuhan? Artinya bukan masalah postur tubuh, tetapi tentang kehidupan orang tersebut seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu padahal kalau kita perhatikan dalam hidup ini, kita menyia-nyiakan waktu kita untuk apa? Untuk tidak menggenapi rencana Tuhan. Padahal Tuhan ingin kita tuh menggenapi rencana Tuhan. Maka di sini bukan tentang seperti apa dan bagaimana, tapi apakah kita sudah menggenapi firman Tuhan atau belum? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita dikucilkan seperti yang saya katakan tadi, kita harus berkata, Tuhan baik, God is good, God is righteousness. Jadi Tuhan adalah kebaikan. Ya, kita harus katakan seperti itu. Kenapa? Karena itu yang akan membuat kita menjadi yang terbesar. Lalu realita yang kedua adalah ketika kita menjadi yang terkecil, kita akan memiliki kekuatan Tuhan. Ayat yang ketiga, firman Tuhan kita bisa lihat di ayat yang ketiga, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Nah, ini poin penting dalam hidup kita. Realita ini kita harus pahami bahwa kita nih kadang lemah, tapi kita harus percaya bahwa kita ini memiliki kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan menyepelekan diri kita, karena kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita.
potensi yang Tuhan berikan itu ada sebenarnya dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir bahwa potensi itu adalah sebuah karisma, anugerah, sesuatu yang cuma-cuma diberikan oleh Tuhan. Tapi percayalah bahwa sekalipun mungkin kita percaya bahwa itu adalah anugerah, bagaimana mungkin kalau Tuhan tambahkan lagi kepada kita? Tidak hanya cukup sebuah anugerah, tapi lebih lagi Tuhan tambahkan, berikan kepada kita dengan kekuatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di saat kita lemah mungkin, ya, kita ingat Tuhan telah berjanji di 2000 tahun lebih yang lalu bahwa Dia menyertai kita, Dia memberikan kita kekuatan. Bahkan bukan hanya 2000 tahun yang lalu, bahkan beberapa abad, ya, bukan hanya 2000 tahun yang lalu, bukan hanya beberapa abad yang lalu, tetapi jauh-jauh hari Tuhan sudah ingatkan, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan. Maka kalaupun kita lemah, ya itu memang secara manusia kita pasti lemah. Nggak mungkin kita akan selalu on fire seperti itu. Kadangkala kita dibatasi oleh fisik, mungkin perjalanan kita terlalu panjang, ya. Ketika kita mulai mengadakan perjalanan yang jauh, tentu kita akan merasa capek, dan itu adalah hal yang biasa, normal, ya. Tetapi kita harus pastikan dan percayai bahwa Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Realita yang ketiga, kita akan tinggal tetap dalam Tuhan. Ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Nah, ada janji Tuhan bagi kita. Kita akan tinggal tetap dalam Tuhan. Kita akan berada dalam Dia, di dalam Dia. Artinya tidak tergoncangkan. Artinya apa? Sekalipun ada yang menggoncangkan, kita tidak akan tergoncang. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kita ada dalam Dia. Di sini kita mulai digeser oleh persoalan mungkin, Bapak Ibu Saudara, atau bahkan persoalan ingin kita tidak lagi mengiring Tuhan. Persoalan tidak lagi atau mengiring kita pada sesuatu yang ya udah deh, nggak mau lagi mengikuti Tuhan, dan tidak lagi mau melayani Tuhan, ataupun mau bersyukur, atau mau berdoa, atau memuji Tuhan. Kita kadangkala dialihkan oleh sesuatu untuk tidak lagi mengucap syukur, padahal Tuhan mau kita itu hidup dan tahu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dimanapun berada, dan Tuhan Yesus memberkati.